Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Farhan dari kelas Teknik Elektro dengan NIM 237121015. Sini saya akan mempresentasikan kaitan motor servo dalam aplikasi modern. Yang pertama, apa itu motor servo? Definisi dan konsep dasar. Motor servo adalah motor listrik yang dirancang untuk kontrol yang sangat presisi terhadap posisi, kecepatan, dan torsi. Beroperasi menggunakan sistem umpan balik loop tertutup. Sistem ini memastikan motor bergerak sesuai titik setel yang diinginkan. Aplikasi umum seperti robotika, mesin CNC, otomatis industri. Perbedaan dengan motor DC biasa. Motor servo loop tertutup, presisi tinggi, menggunakan sensor umpan balik, lebih kompleks dan mahal. Motor DC biasa, loop terbuka, kontrol dasar. Tanpa umpan balik internal sederhana dan terjangkau. Komponen utamanya seperti motor (aktuator) sistem umpan balik, pengontrol atau bisa dibilang driver. Prinsip kerja servo. Sistem kontrol loop tertutup. Motor servo beroperasi berdasarkan sistem kontrol loop tertutup. Ini terus-menerus memantau posisi aktual dan membandingkan dengan posisi yang diinginkan untuk mencapai presisi tinggi. Sinyal kontrol PWM. Posisi dan kecepatan dikendalikan melalui sinyal pulse width modulation atau bisa dibilang PWM. Lebar pulsa sinyal menentukan sudut poros, memungkinkan kontrol yang halus dan akurat. Feedback mekanisme. Encoder atau potentiometer mendeteksi posisi aktual poros dan mengirimkan data ini kembali ke pengendali yang penting untuk koreksi posisi secara real time. Peran driver servo. Driver membandingkan posisi yang diinginkan dengan umpan balik, lalu memberikan daya dan arah yang tepat ke motor untuk bergerak ke target, menjaga kecepatan dan torsi yang stabil. Jenis-jenis motor servo. Motor servo DC beroperasi dengan arus searah atau bisa dibilang DC. Desain lebih sederhana dan hemat biaya. Ideal untuk hobi dan robotika kecil. Motor servo AC beroperasi dengan arus bolak-balik atau bisa dibilang AC. Presisi tinggi dan respon dinamis cepat. Untuk aplikasi seperti industri dan presisi tinggi bisa dibilang CNC. Berdasarkan tipe rotasi, posisi terbatas atau standar. Dirancang untuk posisi sudut presisi dengan rentan terbatas, misal 0 sampai 180 derajat. Rotasi kontinu, rotasi 360 derajat tanpa henti, fokus pada kontrol kecepatan dan arah. Pemilihan sesuai aplikasi. Pertimbangkan faktor berikut untuk pemilihan optimal. Poin pertama, presisi dan torsi AC untuk akurasi dan daya tertinggi. Poin 2, biaya dan skala. DC lebih ekonomis untuk proyek kecil. Poin 3, rotasi, pilih kontinu untuk roda dan terbatas untuk sendi. Aplikasi motor servo. Robotika dan otomasi industri. Poin pertama, kontrol presisi posisi, kecepatan dan torsi. Poin 2, gerakan sendi pada lengan robot dan fix dan place. Poin 3, digunakan pada conveyor blade dan mesin pengemasan. Sistem kontrol CNC dan mesin manufaktur. Poin pertama, kontrol gerakan presisi pada mesin milling, lathe dan bending. Poin 2, ideal untuk CNC router, milling mekanis dan retrofits. Poin 3, memastikan akurasi dan efisien dalam fabrikasi logam, pesawat, model dan drone. Poin pertama, kontrol permukaan terbang (aileron),
rudder tutup kurung pada model RC. Poin 2, stabilisasi gimbal kamera untuk pengambilan gambar yang akurat. Poin 3, penting untuk manuver dan stabilitas pesawat nirawak. Peralatan medis digunakan pada robot bedah untuk prosedur invasi minimal. Poin 2, posisi presisi pada peralatan diagnostik seperti MRI dan X-ray. Poin 3, menggerakkan sendi prostetik untuk gerakan yang natural. Sistem kamera dan stabilizer. Poin pertama, mekanisme autofocus yang akurat pada kamera digital. Poin 2, memastikan gimbal kamera untuk rekaman video yang halus. Poin 3, mengkompensasi getaran dan gerakan yang tidak diinginkan. Kelebihan dan kekurangan motoservo. Kelebihan motoservo: akurasi dan presisi tinggi, ideal untuk aplikasi yang memerlukan rekam mikro dan repetitif dengan toleransi kesalahan minimal. Kontrol posisi dan kecepatan baik. Sistem kontrol canggih secara konsisten menyesuaikan gerakan sesuai dengan yang diinginkan. Respon cepat, reaksi instan pada perintah krusial dan aplikasi yang membutuhkan kelincahan dinamis. Kekurangan motoservo: kompleksitas dan biaya. Desain yang kompleks meningkatkan biaya awal dan kebutuhan perawatan intensif. Keterbatasan daya torsi. Untuk aplikasi torsi sangat tinggi, motor jenis lain bisa lebih ekonomis. Servo torsi lebih mahal. Studi kasus implementasi motoservo. Aplikasi robotika dan DIY. Motoservo adalah komponen kunci dalam robotika dan proyek DIY untuk kontrol gerakan presisi, memungkinkan kontrol akurat pada posisi, kecepatan, dan torsi. Poin pertama, ideal untuk gerakan sendi robotik kompleks. Poin 2, aplikasi seperti lengan robot, RC cars, gimbal kamera. Kontrol presisi dengan microcontroller mudah diintegrasikan dengan microcontroller populer seperti Arduino dan Raspberry. Arduino kontrol disederhanakan melalui Libra Servo. Raspberry menggunakan PWM untuk mengatur sudut, namun perlu diperhatikan ekstra karena bukan OS real time. Mengatasi hambatan implementasi. Tantangannya: kebutuhan daya eksternal untuk torsi tinggi. Poin 2, presisi sinyal PWM, jitter pada RPI, kalibrasi dan tuning parameter kontrol. Solusinya: poin pertama, menggunakan sumber daya eksternal. Poin 2, pakai modul hardware PWM MIS PCA 9685. Poin 3, manfaatkan Libra dan lakukan uji interaktif. Kesimpulan dan prospek pada masa depan. Rangkuman poin penting. Kontrol presisi tinggi. Servo motor dirancang untuk kontrol posisi, kecepatan, dan torsi yang sangat akurat. Sistem umpan balik loop tertutup menggunakan sensor untuk menyesuaikan gerakan, memastikan kinerja optimal, stabilitas. Fondasi otomatis modern. Komponen krusial dalam robotika, mesin CNC, dan manufaktur otomatis yang menuntut akurasi tinggi. Inovasi terbaru dalam teknologi servo, sistem kontrol adaptif PID Fuji Logic untuk respon dinamis, efisien, dan kepadatan daya pada motor AC Bruce DC. Integrasi mekanisme dengan planetary gear rudders untuk stabilitas. Potensi pengembangan aplikasi servo. Robotika cerdas dengan gerakan yang semakin kompleks dan halus. Otomasi industri 4.0 logistik.
dan sistem produksi otomatis. Aplikasi baru ya di kendaraan otonom, drone, dan perangkat medis. Sekian presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.